وعاشوا مسلمين وزورته إنهم الله رضي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ بصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد يقول أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قم الإسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين يا رب اختم لنا يومك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وشرف وكرم ومجد على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ikhwani, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib Jumat mengajak diri saya dan para jamaah agar kita sama-sama menambah kapasitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang keberuntungannya bukan hanya kita dapatkan di dunia, namun dunia kita akan dapatkan, terutama kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan balasan yang besar bagi mereka yang mau taat kepadanya. Dan perlu kita ketahui, ikhwani, kehidupan kita yang saat ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan saat ini hanyalah kehidupan sebentar untuk mempersiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ialah ladang bagi akhirat manusia. Ketika orang tersebut menanam ladangnya, digunakan untuk hal yang semestinya, maka kelak di akhirat orang tersebut akan panen dengan panen apa yang ditanam di dunia. Namun ketika ladangnya disia-siakan, tidak dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya, maka janganlah pernah bermimpi akan panen di akhirat. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kita taat di dalam ayat suci Al-Qur'an. Di dalam firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Allah taala memerintahkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan embel-embel bahwasanya siapa yang mau taat akan mendapatkan balasan. Entah itu balasan kesehatan, entah balasan kemudahan dalam urusannya, pengampunan daripada dosanya, didapatkannya rizki tanpa disangka-sangka, banyak hal-hal yang lain. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Cara kita taat kepada Allah taala banyak, dan Allah Subhanahu wa taala masih saja senantiasa memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, meskipun banyak daripada hal kewajiban Allah masih saja kita langgar. Allah taala masih saja memberikan mata kita bisa melihat. Allah taala masih memberikan tangan kita bisa bergerak. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kaki kita bisa berjalan, meskipun mungkin kita datang ke masjid nunggu 1 minggu 1 kali. Ada orang yang datangnya ke masjid nunggu hari lebaran saja, padahal Allah taala telah memberitahukan kepada kita
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin ataupun manusia kecuali tujuannya agar mereka ibadah, taat kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Namun kenikmatan yang diberikan Allah yang sebenarnya untuk taat, namun masih kita gunakan kepada hal yang lain. Kita gunakan kaki kita kepada hal yang lain. Kita gunakan mulut kita kepada hal yang lain. Kita gunakan mata kita, telinga kita kepada hal-hal yang mungkin bukan mengundang rahmatnya Allah, namun kita mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disabdakan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua saat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi badanihi lahu qutu yawmihi wa laylatihi faqad hizat lahu dunya bihadafiriha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Orang yang mana di hari tersebut dia bangun dalam keadaan sekelilingnya aman, hidupnya aman, tidak takut adanya bom, tidak takut adanya serangan ini dan lain sebagainya, aman. Alhamdulillah kita rasakan di negara kita. Aminan fi sirri, mu'afa fi badani, badannya sehat afiat, alhamdulillah. Kita semua dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu mu'afa fi badani, badannya sehat. Lahu qutu yaumihi wa lailatihi, punya bekal makan hari ini, pagi, siang, malam. Bukan dikatakan satu minggu, bukan dikatakan satu bulan, tidak. Memiliki bekal makan pagi, sore, malam. Umumnya orang makan. Maka orang yang seperti itu, kata Nabi, ketika 3 hal didapatkan, aman daerahnya, sehat badannya, bisa makan dalam 1 hari 1 malam, maka orang tersebut telah memiliki dunia dan seisinya. Itu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang banyak merasa susah ketika pemikirannya itu 1 bulan ke depan. Jangan memikirkan 1 bulan ke depan. Hari esok saja tidak ada yang menjamin kita masih hidup. Apalagi 1 minggu ke depan, apalagi 1 bulan ke depan, apalagi ada orang yang memikirkan saya, memikirkan anak cucu saya. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana diri kita setelah kita meninggal dunia. Bagaimana anak kita setelah kita meninggal dunia. Bayangkan ketika kita telah meninggal dunia dan kita mendapatkan kabar anak kita melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, nikmat yang saat ini kita rasakan patut dan harus kita jaga. Ini adalah termasuk salah satu cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah kita jaga, Allah bakal senang. Makanya Allah taala menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mau bersyukur, maka pasti akan aku tambah. Tambahan dari Allah Subhanahu wa taala bukan 1 ditambah 1. Lebih kemakmuran, kenikmatan, hal yang tidak pernah kita sangka-sangka akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Allah taala Maha mampu memberikan apa yang kita damba-dambakan, bahkan lebih daripada apa yang kita sangka. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kepada kita. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan 1 daerah yang mana daerah tersebut diberikan oleh Allah taala kemakmuran yang sangat lebih. Allah taala berfirman di dalam ayat suci di dalam surat As-Saba. Dalam surat As-Saba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur." Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada kita. Ini permisalan dari Allah, bukan permisalan dari manusia. Kadang kita merasakan satu nikmat ketika kita kehausan, kita diberi air es atau es teh, langsung kita mengatakan, ya Allah, kayak surga. Kita
Ini bagaimana yang memberikan kelezatan, yang memberikan kenikmatan. Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayat jannatan ayyamini wa shimal. Benar-benar Allah Ta'ala memberikan contoh. Li sab'in, di satu daerah yang bernama Sabah, satu kota yang berada di negeri Yaman. Fi maskanihim ayat, di tempat tinggal mereka ada tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tanda kebesaran Allah ada di situ. Yang bicara Allah Ta'ala sendiri. Apa tanda kebesaran tersebut? Jannatani ayyamini wa shimal, ada dua surga di kanan dan di kiri. Banyak orang mengatakan negeri kita ini surga, tapi yang mengatakan manusia. Negeri Sabah yang mengatakan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Negeri kita alhamdulillah, banyak orang luar ketika masuk negara kita Indonesia, ternyata surga dunia ada di Indonesia. Yang mengatakan manusia, tapi ini yang mengatakan ialah Allah, tanda kebesaran Allah di negeri Sabah tersebut. Jannatani ayyamini wa shimal, surga ada di kanan dan di kiri. Yang mana surga tersebut dikatakan ulama tafsir, umumnya orang-orang itu ketika melewati satu daerah selalu mereka mempersiapkan bekal yang banyak, entah itu minuman atau itu makanan, karena kemungkinan apa yang terjadi di perjalanan mereka tidak tahu. Mungkin mereka kehausan butuh air, mungkin mereka kelaparan butuh makanan. Ada di negeri Sabah, mereka semua akan tercukupi. Di setiap jalannya ada buah-buahan yang bersih untuk disantap. Ada air yang jernih melewati daripada sungai-sungainya, bisa untuk diminum, tidak membutuhkan bekal. Mungkin kita di negara kita tidak akan kehausan selagi kita punya uang. Kalau kita punya uang, insya Allah bisa. Kita bisa mampir Indomaret A, Alfamart B, apa saja tempat-tempat market kita bisa beli, tapi butuh uang. Di sini tidak butuh uang, terhampar daripada kenikmatan-kenikmatan. Sampai dikatakan jauh, cuaca di situ tidak menerima kotor. Binatang-binatang yang mengganggu, lalat yang kita rasakan, lalat itu datang di tempat yang kotor. Lalat tidak ada di sana, mati lalat. Kuman tidak ada di sana, mati kuman karena kesejukan daerahnya. Sampai dikatakan di dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya ketika seseorang dari luar membawa kuman, membawa kutu, membawa hal-hal yang menjijikkan, ketika masuk negeri Sabah otomatis binatang-binatangnya mati. Subhanallah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah Allah Ta'ala mengingatkan kepada mereka, kulu min rizqi rabbikum washukurlah, makanlah daripada rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah. Bersyukurlah. Makna syukur di sini adalah tetaplah kalian ingat siapa pemberi nikmat tersebut. Siapa yang memberikan keistimewaan tersebut? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tidak mau bersyukur. Mereka tidak mau taat kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, melakukan hal yang dilarang oleh Allah, bahkan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah Ta'ala. Yang tadinya mereka mendapatkan itu baldatun thayyibah, negeri yang thayyibah, negeri yang makmur, wajinawi masya Allah. Namun dicabut oleh Allah Ta'ala. Hilang semua surga-surga tersebut. Kenikmatan-kenikmatan tersebut diangkat oleh Allah Ta'ala. Sungainya kering, pepohonannya semuanya mati, bahkan yang tumbuh hanyalah makanan-makanan atau dedaunan yang dedaunan tersebut jika dimakan oleh binatang mati gara-gara dedaunan tersebut. Bagaimana manusia? Ikhwani, contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala bisa saja dicabut. Jangan pernah kita sia-siakan. Kita baru saja melewati, saat ini kita sudah pindah bulan, yang mana bulan kemarin kita telah melewati salah satu bulan mulia di negeri kita, yaitu di bulan Agustus, yang kita telah merayakan 76 tahun kemerdekaan negara ini. Banyak orang mengungkapkan rasa syukurnya dengan kumpul satu warga, sama-sama berdoa, mendoakan para pejuang. Ini adalah termasuk rasa syukur yang semestinya perlu dilakukan. Namun ada di sebagian daerah yang mana mereka dengan moto atau dengan tema HUT peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, namun mereka mengundang penari-penari dangdut, mempersiapkan minuman-minuman keras,
melakukan hal-hal lomba-lomba yang mengundang daripada murkanya Allah Ta'ala. Laki perempuan sama-sama joget-jogetan, rebutan kursi atau lain sebagainya. Kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, bisalah kita. Tapi laki sama perempuan akan menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang merayakan kemerdekaan dengan cara joget-jogetan, mengundang penari wanita dengan setengah telanjang atau sudah memper telanjang. Apakah ini menghargai para berjuang? Apakah ini menghargai nikmat daripada Allah telah memberikan nikmat kepada kita? Ini bukan menghargai, namun ini menghina. Ikhwani, banyak juga yang mana mereka di antara kita, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, termasuk menantang daripada atau mengundang daripada murkanya Allah, ialah menantang daripada maksiat. Satu perbuatan maksiat tapi dilakukannya seakan-akan taat. Banyak di antara kita masuk tempat togel pakai kopiah, pakai sarung, bahkan mengurus daripada tempat-tempat mulia, melakukan perbuatan dosa. Orang ketika melakukan dosa dan dosa tersebut dia lakukan dengan malu-malu, itu lebih baik karena kemungkinan besar Allah Ta'ala bisa saja memberikan ampunan kepada dia. Namun ketika seseorang tersebut melakukan maksiat dan dia menantang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan dia apa? Menantang Allah Ta'ala, persiapkan ikhwan, kenikmatan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ketika kita melihat seseorang seperti sekarang saja. Sekarang ketika seseorang melihat orang tidak pakai masker, itu langsung maskernya lah, dipakai maskernya, tidak pakai malu-malu. Tapi kenapa dulu melihat orang masuk togel biasa-biasa saja? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Padahal di dunia sementara, akhirat selamanya. Ikhwani, saudara kita semuanya, mari kita sama-sama memakmurkan negara kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidupkan sebagaimana para pejuang terdahulu mengharapkan negara kita ini merdeka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur mereka dengan sebenar-benarnya, sedalam-dalamnya. Maka jangan sia-siakan perjuangan mereka dengan kita merusak daripada kemerdekaan ini, dengan kita melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat-tempat yang mulia, seringnya kita duduk dengan orang-orang yang soleh, dan berkat para auliya sholihin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negara kita dalam keadaan aman sentosa, kehidupan kita terpenuhi, dan mudah-mudahan kita selalu digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melakukan ketaatan hingga kelak ditutup umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa shafi'i ibadik sayyidil arab wal ajam wa imam al-tayyibah wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وشرف وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر
وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وشرف وكرم ومجد على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة المتممين إلى عشرة الكرام، وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والكورونا وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا إندونيسيا خاصة، ويرضى وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا